gunung tuh kita dilihat ininya, attitude-nya sih sebetulnya. Oh, itu penting banget, Bang. Penting sih sebetulnya. Penting. Kelihatan nih sikapnya yang males. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Warung Rumpi bersama gue Hendra Wijaya Dan gue Desra Mahara. Oke, sobat ngerumpi, terima kasih sebelumnya sudah mau mengikuti channel ini dan sudah berlangganan di channel ini. Terus buat teman-teman nih, ya, buat sobat rumpi yang belum subscribe, dipencet dulu itu subscribe-nya. Iya. Ya, sama tombol notifikasi ya, yang sebelah situ ada gambar lonceng, diklik dulu, aktifkan semua, jadi biar nggak ketinggalan konten-konten yang menarik lainnya yang kita upload setiap hari bersama Warung Rumpi. Oke, kita ngebahas apa nih, bro? Enaknya kita ngebahas hobi kali ya. Boleh juga masalah hobi. Nah, kebetulan gue mau ada sedikit banyak pertanyaan nih. Oke. Masalah hobi lu sehari-hari, ya, atau mungkin hobi lu di masa lalu yang sekarang udah nggak pernah dijalanin lagi, ya kan? Nah, salah satunya gue pengen nanya masalah hobi lu tentang naik gunung nih, Bang. Oh, naik gunung ya. Iya. Kebetulan sih gue pernah berapa kali tuh naik gunung. Beberapa kali tuh naik gunung. Jadi punya pengalaman menarik gitu ya, untuk kita share, nah, untuk kita bagi. Boleh buat teman-teman sobat rumpi nih. Ini akan banyak buat tanya nih, ya kan, Bang Destra, tentang pengalamannya naik gunung ya. Oke. Untuk pertama kali ngedaki itu, untuk pertama kali itu gua kebetulan ke Gunung Gede yang dekat-dekat dulu nih. Gunung Gede Pangrango. Gede Pangrango. Oh. Itu Gunung Gede letaknya di Jawa Barat kan. Masuk Cianjur ya. Cibodas. Cibodas kan Cianjur tuh. Enggak. Kalau Cianjur itu masih habis puncak kan Cianjur. Cibodas masih ke sana. Cibodas itu kabupaten apa? Kabupatennya gua lupa sih. Cianjur sih. Kabupaten Cianjur. Cianjur. Oke. Gue lupa kalau kabupatennya, tapi batasan Bogor. Namanya itu daerahnya Cibodas. Cibodas kan kecamatan. Nah, yang dulu gua alami nih, pernah naik gunung itu di Cibodas. Nah, Gunung Pangrango sendiri itu ada 3 jalur. Yang gua tahu 3 jalur pendakian, dari jalur Putri, jalur Cibodas, sama satu lagi yang lewat Sukabumi. Lupa sih gue namanya apa sih. Kalau sobat rumpi ada yang tahu, coba komen di sini deh. Iya. Komen di kolom komentar nih. Kolom komentar. Tapi itu bisa, Bang, dari Sukabumi, Bang? Bisa. Itu dari apa sih namanya? Gue lupa makanya. Kali ini gue lupa. Ntar lah, gampang lah ya. Kalau ingat gue ingetin deh. Kalau nanti inget gue akan masukin di video ini namanya ya. Nama jalurnya ya. Jalurnya. Nah, itu gua posisinya 16 orang. 16 orang. Bareng teman-teman gua. Nah, itu gua pakai motor dari Jakarta. Dan itu pertama kali lu ngedaki, Bang? Pertama kali. Kalau boleh tahu nih, itu tahun berapa, Bang? Sekitar tahun 2013-14 kalau nggak salah ya. Udah lama banget. Udah lama banget. Udah lama, masih muda. Itu pertama tuh ya. Tapi posisi lu udah bukan anak sekolah ya, Bang ya? Iya. Emang udah posisi kuliah waktu itu. Kuliah? Oh, kuliah. Sama satu ada teman kuliah. Nah, itu dalam rangka pendakian itu dari kampus atau memang yang sehobi aja? Oh ya, itu dari yang sehobi aja. Yang sehobi aja. Nah, terus rangersnya siapa itu? Teman atau teman sendiri? Teman sendiri. Dan itu dia udah berpengalaman. Kalau gua kan waktu itu baru pertama. Gimana tuh, Bang? Pengalaman pertama itu gua jadi dulu tuh naruh motor Cibodas. Abis itu gua naik angkot tuh ke ke Putri, jalur Putri. Soalnya nanti gua rencananya nanjak dari Putri, turunnya lewat Cibodas. Jadi kena semua view-nya. Oh gitu. Gitu. Iya. Biasanya gitu. Tapi kadang juga ada yang Putri berangkat Putri, pulang Putri. Iya. Ada juga yang Cibodas, berangkat Cibodas, pulang Cibodas. Kalau gua enggak, sengaja gua taruh motor itu di Cibodas. Habis itu gua naik angkot ke Putri itu jalur. Itu masih naik angkot lagi? Masih naik angkot. Kan dia posisinya begini nih. Iya. Jadi
ngiterin dulu ke Oh, Putri gitu. ke Putri, jadi nggak bisa langsung lah. Nggak bisa. Oh, Jadi ada 2 jalur yang lumayan ya dari kalau di sini kan kita posisinya di Cawang ya. Dari sini ke Pasar Rebo lah. Pasar Rebo. Jadi lumayan lah ya. Lumayan. Sekitar 6 kilo ada tuh. Ada Ya 6 kilo. kiloan. Lumayan jauh dan itu memang harus naik angkot. Naik angkot. Oh, gue kira nggak ada gitu. Kalau jalan ya lumayan, soalnya kita udah bawa carrier loh. Dan itu udah berat ya. Udah berat. Iya. Nah, untuk yang kemarin gua dulu alamin, gua nanjak itu mulai subuh. Subuh itu. Subuh. Nah, kira-kira nyampe sana? Waktu itu kan karena banyak ya, semakin banyak rombongan nih. Ini tips nih. Semakin banyak rombongan, semakin lama. Soalnya kenapa? Banyak yang punya hajat masing-masing tuh. Masing-masing. Yang kencing dulu lah. Yang capek atau itu. Kalau makin sedikit makin cepat sebetulnya. Cuma 3 orang, 2 orang tuh cepat. Itu cepat. Tapi kalau semakin banyak ya semakin, dan kadang-kadang kalau nanjak itu kalau kayak gua kemarin kasusnya 16 orangan tuh dibagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 gitu. Oh, jadi nggak segebrakan gitu. Nggak segebrakan. Jadi yang pertama nanjak itu udah sampai, misalkan itu kan kemahnya itu di Surya Kencana. Surya Kencana. Itu tugasnya dia bikin tenda. Oh, terus? Dan kalau yang kedua itu sama yang ketiga ya, yang ketiga tuh gua yang ketiga tuh. Maksudnya yang nemenin orang-orang yang capek tuh. Kadang ada juga karena baru pertama ngajak. Kalau gua alhamdulillah kebetulan fisik gua masih kuat. Pada saat itu ya. Masih muda ya. Dan satu lagi tipsnya, kalau mau nanjak makannya jangan yang pedes-pedes. Soalnya waktu itu gua pernah. Kenapa itu? Pas nanjak ke Gede itu, sebelumnya gua makan lapar tuh, pedes gua makan. Akhirnya kebelet kebelet pup di gunung gitu. Akhirnya repot sendiri gitu. Kalau nggak bisa makannya yang dijaga gitu. Kalau mau pup nanti bisa ini, tapi kan biasanya males ya kalau pup di ini. Kalau kencing-kencing aja sih gampang. Tapi kalau sampai ke pup ya mau nggak mau gali tanah dulu. Gali tanah dulu. Dan itu harus gali tanah. Iyalah, gali tanah. Kita nggak bisa sembarangan. Itu gali tanah dulu, baru ntar kita kubur di basah. Atau pakai air. Kalau kita bawa air ya, persediaan air. Nah, gua kemarin ingetnya waktu dulu ke Gede itu dari jam 5 sampai jam 12. Jam 12 jam 1. Soalnya itu terhitung lama ya. Karena emang gua baru pertama, satu, kedua gua juga nemenin temen gua yang udah kelelahan. Jadi udah kecapean. Makanya ini tips juga, kalau naik gunung seenggaknya kita bisa olahraga dulu sebelumnya, seminggu sebelumnya, supaya fisik kita bisa kaget langsung naik gitu. Jadi biar nggak kaku ya. Kita jam 12 jam 1. Nah, di situ jangan kaget. Di situ di Gunung Gede di Surya Kencana itu ada yang jualan. Ada pedagang. Banyak nggak itu, Bang? Lumayan. Ada yang jual pop mie, ada yang jual nasi uduk, ada yang jual kopi, rokok dan lain-lain. Surya Kencana itu pos 1. Surya Kencana itu tempat tenda. Kita buka tenda. Pos 1 kan ada pos 1, pos 2, pos 3. Nah, berarti sebelum pos 1 jatuhnya. Sesudah dong. Sesudah ya berarti ya. Kan pos 1 paling rendah. Pos 2 lama-lama pos 3. Habis itu kan ke Surya Kencana itu tempat kita ini ngecamp. Berarti udah pertengahan tuh. Udah hampir mau puncak. Ya. Cuman memang puncak. Jadi kenapa kalau dari Putri kita ngecampnya tuh di Surya Kencana. Kenapa? Karena jarak ke puncaknya itu cuma jarak sejam. Jadi nggak usah bawa apa-apa. Paling cuma bawa minum. Kita bisa muncak gitu. Nah, itu kita habis itu ya biasalah istirahat, makan dan lain-lain. Malam ya kita juga makan juga, banyak ganti-gantian ngambil air. Nah, itu kita dilihat, emang naik gunung tuh kita dilihat ininya, attitude-nya sih sebetulnya. Itu penting banget, Bang. Penting sih sebetulnya. Penting. Kita kelihatan nih sikapnya yang males untuk temen itu ada kelihatan semua di gunung tuh. Psikologis sih kebaca ya. Itu lama-lama kebaca itu. Yang ada yang meninggal, ada yang ini, ada yang solid, itu kebaca semua. Itu ketahuan ya. Kebaca semua. Nah, untuk kalau misalkan mau itu kita jadi ngejarnya sunrise.
matahari terbit. Oh, matahari terbit. Nah, itu kita kemarin besokannya berangkat jam 5 pagi. Jam 5 pagi, setengah 5 pagi itu buat nanjak. Kalau gua kemarin karena cepet ya, gua itu kan jaraknya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu jauh. Itu jam 6 udah itu. Pemandangannya gini banget ya. dan puncaknya itu luas sih. Kalau di Gede itu jadi ngelilingin gitu, bukan yang di tengah kayak di Gunung Semeru, bukan. Itu dia ngelilingin, tapi apa namanya, sempit tapi maksudnya tempatnya luas gitu, keliling gitu. Iya. Itu di puncak aja ada yang jualan. Ada lagi? Ada. Gokil ya. Ada yang jualan kopi. Itu udah pasti tuh kopi tuh. Ada yang jualan. Udah wajib banget ya. Tapi ya harganya ya dulu di 2013-14 itu kopi 15. Mahal. Kopinya wajar bisa sih. Sampai 7.000. Wah, wajar sih ya. Iya, karena kan perjuangan dia naik ke atas. Kan bawa barang belanjaan air panas. Wajar ya. Wajar. Nah, abis itu ya kita foto-foto lah, biasa lah, dokumentasi gitu kan. Dan ngerasanya puas banget ngelihat pemandangannya kebayar lunas gitu loh. Lunas itu benar-benar ya. Pemandangannya jadi perjuangan dari bawah tuh sampai ke atas benar-benar terbayar lunas. Nah, kalau gunung tuh kadang-kadang sampai Surya Kencana aja, kalau yang belum pernah ke Surya Kencana baru itu juga kita ngelihatnya keren, padang rumput gitu. Itu keren banget. View-nya gokil ya. View-nya gokil banget. Nah, habis itu kita turun sekitar jam 8 jam 9. Habis itu siap-siap buat turun. Turunnya malam, Bang? Enggak, turunnya kita ngambil kemarin tuh jam 12. Berarti jadi turun ke Surya Kencana, ambil peralatan lagi, ya kan? Tenda rapin lagi, naik lagi ke puncak. Emang turunnya gitu, kalau lewat Jalur Putri, lewat puncak lagi, baru ke Cibodas. Turunnya berarti gitu. Nggak ngecamp di puncak? Nggak ngecamp. Emang nggak boleh? Nggak boleh. Alasannya apa itu, Bang? Kalau puncak itu pertama ini anginnya. Kalau malam anginnya tuh kencang. Buat tendanya itu udah nggak ada komen ya? Nggak landai, juga nggak landai, kan puncak begini. Terus itunya bahaya sih. Sebetulnya ada yang ngecamp di puncak, tapi sebaiknya kita ngikutin peraturannya aja sih. Peraturannya ngecamp di Surya Kencana ya, kebaikan kita ya. Untuk kebaikan kita. Soalnya juga kemarin puncak curam juga, takutnya ada apa-apa. Iya, berbahaya gitu. Jadi kita pulang lewat puncak lagi, terus baru lewat ke Cibodas. Nah, Cibodas itu ada namanya kandang badak. Kandang badak. Maksudnya kandang badak itu cuma istilah sih, bukan ada badak gitu. Istilah itu buat ngecamp di situ. Ngecamp. Jadi kalau Jalur Putri ngecampnya di Surya Kencana, kalau Cibodas ngecampnya di kandang badak. Tapi untuk kandang badak itu jaraknya lebih jauh dari Surya Kencana ke puncak. Kandang badak bisa sampai 2 jam. 2 jam. Gokil ya. Kalau Surya Kencana kan paling ke puncak cuma sejam 45 menit kalau cepet gitu. Oke, ada pertanyaan, Bang. Apa? Kan ada peribahasa ketika orang-orang yang pendakian ini ada apa sih? Jangan ada yang ditinggalkan, jangan apa sih? Gitu. Peribahasa apa yang namanya? Gue lupa tuh. Kalau yang berangkat sama-sama pulang bareng-bareng gitu. Bukan. Jangan pernah mengambil sesuatu, jangan pernah meninggalkan sesuatu. Iya. Bener gak sih? Bener. Itu dari apa tuh? Ya kalau ngambil biasanya bunga. Iya, kayak gitu kan banyak tuh yang nakal-nakal tuh udah dibilangin kan biasanya. Itu kalau ngambil jangan. Itu nggak boleh memang dari peraturannya. Ya, gue pernah di Cermai tuh Edelweiss. Sebetulnya nggak boleh. Emang nggak boleh. Cuma karena kita waktu itu kenakalan kita sih sebenarnya. Itu jangan dicontoh ya. Iya, jangan dicontoh buat teman-teman. Ya itu bagian dari kenakalan, ya kan. Jadi janganlah gitu. Itu gua masukin ke dompet sih memang karena memang hanya ada di puncak Edelweiss-nya gitu. Kalian jangan ngambil apa-apa dan pulang juga bawa apa-apa. Maksudnya bawa apa-apa sampah. Itu terutama tuh sampah. Oh, berarti artinya jangan meninggalkan sampah. Jangan meninggalkan sampah. Berarti peribahasa itu benar. Jangan mengambil sesuatu, jangan meninggalkan sesuatu. Iya. Maksudnya itu sampah. Terus perlu nggak nih buat teman-teman, kan biasanya banyak kejadian mistis ya. Nah itu kan gara-gara biasanya kita nggak bisa nyalain alam nih. Iya.
karena sepenuhnya setahu pengalaman saya nih, karena saya juga pernah sekali gitu mendaki, biasanya karena kitanya sembrono, kitanya melanggar aturan gitu. Sebetulnya kalau untuk pengalaman mistis itu jangan asal ngomong. Satu, jangan asal ngomong. Itu yang pertama. Terus pikirannya tuh jangan negatif. Terus kita boleh nggak tuh Bang, kayak kita nih ada tanaman main cabut aja, nggak boleh. Itu nggak boleh banget boleh. Ya. Itu dilarang ya, dan itu bisa jadi suatu penyebab kita bisa kesasar. Karena gue ngalamin sekali Bang di Cermet. Pernah ya? Pernah. Dan itu pertama ngedaki, dan itu juga pertama kali disasarin. Nah, mungkin dan itu juga kayaknya gunung yang terakhir gue daki sih, belum nggak ada lagi sih gunung gitu kan. Karena kapok juga ya. Paling gunung Kembar. Iya, makanya jangan sampai ngambil sesuatu yang bukan milik kita sebetulnya. Itu kan alam, alam gitu. Jadi jangan sembrono lah. Betul itu untuk ini. Dan juga jangan pikiran negatif, dan apa yang terucap akan akan kejadian. Misal pas gue turun itu memang ada nih satu cewek, maaf ya, rada gemuk gitu, rada gemuk orangnya. Rada ini dia dari awal naik juga udah paling telat, makanya gue temenin, kasihan. Nah, gue turun, gue pengennya rombongan yang pertama. Tapi kalau ya sobat Rumpi yang pernah naik gede terus turunnya lewat Cibodas, itu lewat air panas. Ada lewat air panas. Air panas itu ngantri lewatnya, soalnya jalannya agak sempit dan licin. Jadi ngantri. Nggak tahu kenapa gue udah di rombongan pertama, jadi terakhir bareng dia lagi. Ya, mau gue tinggal, kasihan. Dan dia punya pikiran negatif, kok nggak sampai-sampai. Bener nggak sampai-sampai? Maksudnya kita turun dari jam 12 siang, itu sampai-sampainya jam 8, jam 9. Seharusnya sih bisa jam 5, jam 6. Normalnya 5 jam. Ya, 6 jam lah. Ya. Itu bisa sampai 8 jam. 8 jam. Gitu. Jadi emang harusnya jangan ngomong nggak sampai-sampai nih, kapan nyampenya nih. Jadi bahasa-bahasa ngeluh itu banget gitu. Harus dihindarin lah. Harus dihindarin, sengaja. Ya udah, lu nikmatin aja emang gunung begini gitu loh. Emang kita nyari keindahannya, emang terbayar lunas itu, emang lu ngeliat itu nggak puas gitu. Nah, pulangnya ya kita bersyukur gitu, apa yang kita udah alamin gitu loh. Jadi artinya harus tahu konsekuensi dan resiko ya sebenarnya. Jadi kalau capek mah kayaknya wajar sih. Wajar lah, pasti naik gunung nggak ada yang nggak capek. Berkata ini, lu udah tahu bakal capek tapi lu daki juga gitu. Ini jatuhnya kan ngeluh tuh Bang. Dan itu dilarang Bang ya. Dilarang. Karena itu adalah ucapan doa ya. Kalau mau ngerasa capek ngeluh ya dalam hati aja, jangan sampai orang tahu juga. Iya, maksudnya itu benar sih, karena ngucapin itu kan jadi orang tahu tuh. Orang tahu jadi suges juga buat orang. Iya. Ya bener nggak sampai-sampai. Nah, bikin nggak sampai-sampai malahan. Benar. Makanya sobat Rumpi yang mau ke gunung ya persiapin deh matang-matang, misalkan dari peralatan, fisik, mental gitu. Iya, karena banyak kasus loh Bang. Banyak yang hilang, yang gagayaan cuman ya mohon maaf nggak bawa peralatan Bang, cuman bawa badan doang sama tas lempang. Itu waduh bahaya sih. Ya sebetulnya bahaya, soalnya sebetulnya kalau kecuali memang posisinya udah bener-bener sering banget nih, sampai 10 kali, 30 kali kegede terus gitu, udah tahu medannya. Udah nggak masalah lah. Terbangnya udah tinggi tuh di situ. Udah tinggi, udah tahu medan ya. Dan itu Bang pernah punya pengalaman mistis Bang? Kalau pengalaman mistis di gua tuh pas di Semeru sih. Semeru ya. Oke, mungkin kita akan bahas nanti ya. Kalau mau, karena ini kan kita ngebahas di Gunung Gede Pangrango, nanti kita akan membahas pendakian di Gunung Semeru ya. Iya benar. Apalagi Semeru saat ini kita tahu lagi erupsi dan kita doakan buat saudara-saudara kita yang berada di Lumajang tentunya agar mendapatkan ketabahan, kesabaran dan kesehatan ya, keselamatan dan dijaga selalu oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya. Amin. Nah, jadi kayaknya kalau mau dengar tentang pendakian Semeru, kita minta subscribe-nya di sini ya. Iya, jangan lupa komen juga. Jadi buat sobat Ngerumpi ya, biar ada cerita-cerita yang lebih menarik terus ya, ikutin terus channel ini dengan apa? Dengan like, comment, share, and subscribe. Pokoknya itu aja. Mungkin itu aja Bang Estra. Terima kasih banyak kita atas
berbagi pengalamannya. Iya, sama-sama. Jadi kita bisa sharing ya, sobat rumpi jadi tahu. Bahkan mungkin buat sobat rumpi yang sepengalaman ya, satu hobi sama Bang Destra nih soal Gunung Gede Pangrango, itu bisa coba dong punya pengalaman apa, karena setiap orang punya pengalamannya berbeda nih. Gitu. Nah, coba diisi di kolom komentar, nanti kita akan bahas lagi, lebih rinci lagi dan tentunya lebih menarik lagi. Ini itu aja. Gue izin pamit. Ya. Gue Hendra Wijaya dan gue Destra Mahara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.